Bab ke-20 selanjutnya adalah masalah gambaran tentang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Kalau teman-teman masih ingat beberapa bahasan yang lalu, di beberapa bab yang lalu saya sempat singgung, nanti kalau kita sudah lolos dari timbangan amal, ahli neraka sudah dimasukkan ke neraka, tinggal ahli surga saja yang memang akan masuk ke surga. Tetap akan ada sirat dibentangkan di atas neraka. Kemudian di situ akan dilewati oleh orang beriman yang masuk ke dalam surga. Dan ada juga orang-orang beriman yang akan terkoyak. Ada juga orang beriman yang memang dasarnya harus masuk dulu ke dalam neraka. Karena dosanya lebih banyak. Kalau orang kafir, orang musyrik, sudah dari awal dilemparin ke neraka. Dan kita tidak bisa masuk ke surga kecuali lewatin sirat itu. Harus lewatin jembatan itu. Supaya ahli surga melihat neraka itu. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Bagaimana besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan kita dari neraka itu. Penulis mengangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin ayat 66 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Ayat ini tentu perlu dijelaskan. Seperti apa sih maksudnya ayat ini? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan mata mereka. Tidak bisa mereka melihat. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka betapakah mereka atau bagaimana mereka bisa melihat? Perincian itu datang dalam hadis Nabi SAW. Dan hadis ini, hadis yang cukup panjang dan hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Muslim di jilid 3 halaman 70. Bunyinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah mengumpulkan manusia. Lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, bukakanlah surga untuk kami. Adam menjawab alaihissalam, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena dosa bapak kalian? Adam tanda tanya. Aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, maka Ibrahim mengatakan pada saat didatangi, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil atau kekasih semasa dunia. Pergilah kepada Musa yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Maka Isa AS pun mengatakan pada saat didatangi, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad SAW. Maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat. Ya. Amanah dan kasih sayang. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang pertama yang dari kalian berjalan seperti kilat. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami ini ya Allah. Jadikan kami golongan pertama yang melewati sirat seperti kilat. Ini golongan yang paling mulia. Walaupun amal kami kurang ya Allah, tapi rahmat-Mu lebih luas. Ya. Cintai teman-teman Nabi Muhammad SAW, cintai para sahabat. Ya. Karena amal kita tidak sama dengan mereka. Tapi kata Anas bin Malik, sahabat Nabi sendiri mengatakan. Ya. Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, salah satunya dari kedua ini saya lupa namanya. Tapi salah satu mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan hati kami dibandingkan hadis Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Derajat di surga, masuk ke dalam surga. Karena aku mencintai Nabi SAW dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar walaupun amalku belum menyampai atau belum sama dengan amal mereka. Itu sahabat Nabi berkata tentang sahabat Nabi yang lain dan tentang Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Lebih layak kita mengatakan kalimat itu teman-teman. Kalau mereka lolos melewati sirat secepat kilat, sangat cepat dan sudah sampai langsung di tempat yang aman, bukan mustahil kita bersama mereka walaupun amal kita kurang. Merengek, tinggal modalnya menangis, mohon kepada Allah SWT, merengek. Tinggalkan semua dosa-dosa dan pelanggaran. Abu Hurairah mengatakan, lanjutannya, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Ini biasa orang Arab kalau mau bersumpah begitu, maksudnya ayah dan ibuku ini sebagai tebusannya seakan-akan ayah dan anda lebih mulia ya Rasulullah daripada ayah dan ibuku. Tolong sampaikan. Bagaimana seperti jalannya kilat itu. Abu Hurairah sebenarnya faham. Tapi beliau ingin pastikan apakah seperti kilat yang biasa kita lihat. Cepat sekali begitu langsung hilang lagi. Ya.
Maka Nabi SAW menjawab, apakah kalian tidak melihat kilat? Bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata? Tiba-tiba. Ya, seperti itu. Ya Allah, jadikan kami termasuk ini insya Allah. Dan semua yang mengikuti acara kami ini, baik siaran ulang ataupun langsung. Allahumma amin. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, seperti burung yang terbang. Secepat-cepatnya burung tetap ada, tidak secepat kilat tentunya. Ini golongan yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, laki-laki yang berjalan cepat atau berlari. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka. Jadi makin banyak amal yang dia kerjakan dari kebaikan, makin sering dia taubat kepada Allah, maka makin kencang dia bisa melewati sirat tersebut. Sedangkan Nabi kalian, maksudnya Nabi SAW menggambarkan diri beliau, berdiri di atas sirat, seraya berucap, berdoa, wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Bagaimana cintanya beliau SAW terhadap kita umatnya. Hingga amal-amal hamba menjadi lemah. Ya. Ada sebagian orang amalnya lemah. Dia pertama mulai jalan di atas sirat aman, tapi pertengahan melemah amalnya. Dia juga jadi lamban, dia nggak bisa. Nah, mau dipaksa pun nggak bisa dia lari, nggak bisa dia jalan. Hingga seseorang datang, tapi tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak, karena lemahnya amalnya. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing, kata Nabi SAW, yang tergantung serta diperintahkan supaya merengut siapa yang diperintahkan kepadanya. Di besi-besi runcing ini menyambar orang yang memang harus disambar sehingga melukainya atau menjatuhkannya ke dalam neraka. Ada yang terkoyak tapi selamat. Ya, artinya dia dengan itu sudah dibersihkan dosanya, tidak perlu masuk neraka, tapi terkoyak kena besi itu, dia rasakan sakitnya. Gitu kan. Dan ada yang terjatuh dalam neraka. Yang terjatuh ini adalah orang-orang yang amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya di timbangan amal. Dia masuk neraka dulu. Walaupun ini ada hubungannya dengan hadis syafaat ya, yang pernah kita jelaskan dalam beberapa bab yang lalu, nanti akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan ya. La ilaha illallah, ada dikatakan dalam riwayat seperti dinar atau setengah dinar atau seperti biji sawi. Ya, ini semua akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi dia masuk neraka dulu. Maka kita jangan jadi orang seperti ini. Kita dari awal masuk surga harusnya. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah dalam genggamannya, maksudnya Abu Hurairah di sini bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sedalam 70 musim. Ya, maksudnya Abu Hurairah telah mendengarkan dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan kalau neraka dalamnya 70 tahun. Jadi bukan tempat siksa yang biasa teman-teman. Jangan selalu anggap remeh. Minum khamr, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiap malam zina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih muda. Selalu nggak apa-apa. Terlalu bodoh dengan nggak apa-apanya baru siap dibakar di neraka. Ini kebodohan. Kenapa harus dibakar di neraka? Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak tidur dengan pasangannya yang halal? Kenapa nggak minum susu, madu yang sehat? Kenapa harus buat pelanggaran gitu kan? Kalaupun buat dosa, segera taubat. Kembali kepada Allah SWT. Karena terlalu sayang gitu loh dosa-dosa kita ini yang sebenarnya bisa kita tinggalkan menjadi penyebab kita kekal dalam api neraka. Ataupun kita disiksa kalaupun kita orang beriman tapi membersihkan dosa-dosa dulu. Kemudian hadis yang kedua yang beliau angkat adalah hadis Tabarani dengan sanad hasan. Dan juga Al-Mundhiri disebutkan dalam kitab Targhibnya di jilid 6 halaman 211. Dan hadis ini memiliki pendukung dari Sahih Bukhari, Muslim ya, dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sirat atau jalan yang di atas neraka itu dipasang di atas neraka jahanam. Sirat dipasang di atas neraka jahanam. Seperti ketajaman pedang keras. Licin lagi menggelincirkan. Jadi sudah tajam, bukan jalan yang Anda bayangkan lebar, tipis seperti pedang. Ya, dan tajam serta licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya, dan ada yang terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat dan tidak lama kemudian ia selamat. Ada yang seperti kuda yang berlari, kemudian seperti orang yang berlari, kemudian seperti pria yang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah mereka orang yang telah diberi isyarat oleh neraka ya, atau disentuh oleh api neraka dan bertemu keburukan di dalamnya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia-Nya. Artinya ada orang yang masuk neraka dulu nanti baru dikeluarkan gitu kan. Tapi ini bagian-bagiannya ada orang yang seperti kilat. Nah, semoga kita termasuk ini. Ada yang kedua seperti tadi dalam riwayat pertama burung, ada di sini katakan seperti kuda yang berlari.
Kemudian ada orang yang seperti manusia berlari, ada yang seperti manusia berjalan. Kemudian ada juga orang yang tadi sudah kita sebutkan, dia saking lemahnya amalnya, dia merangkak. Dan akhirnya dia terkoyak dengan besi-besi tajam yang ada. Ya, Allah khususkan datang menyambar orang-orang yang memang harus kena. Dan subhanallah ini semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tidak akan kena orang-orang beriman. Yang memang dasarnya harus lolos ke surga insya Allah. Kemudian kita masuk ke bab ke-21, yaitu sifat-sifat ahli neraka. Jadi ada beberapa, tentu banyak, hampir semua dosa, terutama dosa besar kalau tidak tobat, yaitu bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi ada di sini yang disebutkan oleh penulis secara khusus ya, dia coba menjelaskan mungkin yang paling banyak menjadi penyebab orang masuk ke neraka gitu kan, paling berbahaya, yaitu hadis nomor 51. Maaf tadi saya tidak sebutkan urutan-urutan hadisnya ya. Jadi dari tadi kita awal belajar itu kita sudah baca hadis 49, ya kita sudah baca hadis nomor 50 dan sekarang kita baca hadis nomor 51, urutan dari awal kita belajar neraka ini. Yaitu bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la tujadu min masirati kadza wa kadza." Artinya ada dua sifat ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Maksudnya Nabi SAW ini enggak ditemukan di zaman beliau dua pelanggar ini. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Jadi karena kekuasaannya, kezalimannya, semua orang yang tidak sejalan dengan dia walaupun dia salah, dia cambuk dengan pengawal-pengawalnya. Ini ahli neraka yang luar biasa karena kezaliman dia. Ya, dedikasi kepemimpinan untuk adil, untuk malah merendah, malah mengabdi, malah ya meraih pahala dari masyarakatnya, bukan malah menyiksa. Yang kedua, ini bagi ibu-ibu terutama peringatannya penting sekali, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana bisa? Ya karena ketat. Ya. Pakai kain tapi terbelah-belah. Sebagainya sengaja diperlihatkan untuk pamer, untuk mengundang syahwat. Condong dan mencondongkan. Terjemahan lain menggelincir dan menggelincirkan. Dia tergelincir dan menggelincirkan. Artinya ya dengan penampilannya seperti itu otomatis dia akan condong memang pada lawan jenisnya dan lawan jenisnya akan condong kepada dia. Terbuka dari pintu perzinahan ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Yang di blow yang tinggi atau pakai konde yang biasa begitu mereka lakukan. Sengaja rambutnya dibuat seperti punuk unta. Ya, artinya ini kiasannya jelas sekali ya. Maksudnya orang yang sengaja memang memperindah rambutnya, lalu kemudian sebentar dikanankan, sebentar dikirikan, semua tujuannya untuk menggoda lawan jenis. Kata Nabi SAW, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal aromanya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 662 dan Muslim jadi 17 halaman 186.